semoga. Dan kita pengen mengetahui lebih jauh Ya, soal pesawat Cessna yang jatuh di mhm. perairan Muncar ini. Kita akan terhubung sama rekan kita, Mbak Eka Rima yang langsung melaporkan dari Banyuwangi. Halo, selamat sore Mbak Eka. Selamat sore. Selamat sore Mbak Eka. Mbak, kita dapat kabar nih kalau ada pesawat Langsung Cessna loh. yang jatuh, tapi dapat berita juga yang juga ditulis langsung oleh Mbak Eka Ya, kalau dua awak pesawat yang jatuh tersebut berhasil selamat begitu ya. Mungkin mhm, boleh diceritakan ke kita Mbak, kenapa pesawat ini bisa jatuh dan betul. bagaimana kondisi sekarang saat ini di lapangan? Oke, Edo, Sarah, saat ini saya berada di lokasi. Jangan terkait penyebab jatuhnya pesawat tersebut, belum ada konfirmasi pasti dari pihak Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi khususnya, karena memang mereka masih menunggu hasil investigasi dari KMKT. Sementara dari pihak Basarnas sendiri menyatakan mereka sengaja memang tidak menerjunkan personil karena dua kru pesawat yang mengendarai atau yang berada di pesawat tersebut atau pesawat jenis Cessna milik API Banyuwangi ini dinyatakan selamat dan sudah dilarikan ke klinik API Banyuwangi yang tadi langsung dilakukan evakuasi oleh pihak API Banyuwangi sekitar pukul 13.00. Informasi awal yang kami dapatkan, pesawat yang berada di belakang saya ini, Ya. ini saat ini tinggal badan pesawat saja, karena mesinnya baru saja dievakuasi oleh petugas dan petugas teknis datang sekitar pukul 15.35 ke lokasi kejadian. Sementara kita bisa melihat warga di sekitar ini cukup banyak sekali menyaksikan sejak awal tadi. Ketika pesawat dinyatakan jatuh, sejumlah warga menyaksikan secara langsung sekitar pukul 14.15 diperkirakan. Dan ini akan ada upaya evakuasi badan pesawat. Kita bisa melihat di sini rantai cukup besar ini yang biasanya digunakan untuk mengangkut kapal atau menyeret kapal dari laut menuju ke daratan. Ini digunakan untuk upaya evakuasi badan pesawat Cessna. Sementara tadi juga mesin pesawat sudah dievakuasi di salah satu pick up untuk bisa dipindahkan ke Akademi Penerbangan Indonesia yang berada di Kecamatan Kabat Banyuwangi yang lokasinya tidak jauh dari Bandara Internasional Belimbing Sari Banyuwangi. Dan ini salah satu upaya yang kedua yang sudah diupayakan. Tadi ada upaya untuk melakukan evakuasi dengan menggunakan tampar yang bisa kita lihat di sana, itu tampar yang biasanya digunakan untuk menarik kapal. Ternyata upaya tersebut tidak cukup membantu dan sekarang diupayakan dengan menggunakan rantai ini. Ada 3 sisi rantai yang nanti akan dikaitkan langsung kepada bagian roda samping pesawat, bagian kiri dan juga bagian depan. Dan kita bisa melihat di sini cukup dalam sekali area dari sayap kedua pesawat ini yang masuk ke area pasir yang berada di pesisir pantai Muncar ini, tepatnya di objek wisata Gumuk Kantong Banyuwangi. Ya, Mbak Eka, mungkin ketika kejadian terjadi begitu cepat gitu ya, apakah memang ada tanda-tanda asap yang keluar atau dentuman yang sangat keraskah ketika itu? Sekitar pukul 14 lebih memang warga menyatakan kondisi angin yang berada di wilayah Gumuk Kantong ini cukup kencang dan warga melihat di sekitar radius 100 km dari bibir pantai ini terlihat ada pesawat latih tersebut sedang berupaya untuk mengendalikan badan pesawat, namun tidak ada peringatan atau tidak ada tanda-tanda pesawat tersebut akan jatuh. Namun warga ketika menyaksikan hal tersebut menyatakan mereka tiba-tiba melihat pesawat tersebut jatuh yang tidak jauh dari bibir pantai Gumuk Kantong ini. Ada sekitar radius sekitar 50 km jatuhnya dan ini langsung dilakukan upaya evakuasi oleh nelayan sekitar yang turut membantu kedua awak pesawat yang dinyatakan selamat pada saat proses evakuasi tersebut dan langsung ditarik ke pinggir karena posisi air masih cukup dalam pada saat siang hari tadi, maka nelayan tidak mengalami kesulitan untuk menarik ke pinggir atau bibir pantai tersebut. Baik, kondisi dua awak pesawat itu ketika ditemukan masih dalam keadaan sadar ya Mbak Eka ya? Dalam keadaan sadar dan tidak mengalami luka serius, sehingga bisa dilakukan upaya evakuasi oleh warga secara langsung dan diinformasikan kepada API untuk langsung dievakuasi ke klinik API.
Baik, dari API sendiri belum ada pernyataan ya sampai saat ini? Ya, mereka belum ada pernyataan secara resmi, namun dalam waktu dekat akan memberikan pernyataan secara resmi. Dan tadi ketika saya mencoba mengkonfirmasi, mereka menyatakan hanya menurunkan tim teknis yang nanti akan melakukan evakuasi badan pesawat dan juga mesin pesawat, yang tadi sudah sempat sekitar 1 jam lebih upaya pelepasan dari badan pesawat. Mesin tersebut sudah diambil, dipisahkan dari badan pesawat beserta dengan baling-baling atau bagian motor depan yang diambil tadi untuk dievakuasi dan dilakukan penyelidikan oleh KNKT. Baik, ini berarti sambil menunggu hasil penyelidikan dari KNKT, berarti evakuasi badan pesawat juga masih sedang dilakukan ya Betul. Mbak Rima ya? Ya, benar sekali. Mbak Rima, Ada pihak kepolisian diterjunkan, ada tim BRIMOB, kemudian dari TNI AL, kemudian dari API Banyuwangi hanya menerjunkan tim teknis saja. oke. Untuk Basarnas tidak menerjunkan, memang tidak ada korban jiwa. Dan ada garis polisi yang membatasi warga, ada sekitar 500 warga yang berdatangan terus bergantian sejak pukul 2 siang hari tadi sampai saat ini terus berdatangan. Itu kita bisa melihat bahwa badan pesawat dengan nomor PK DYK sudah mulai dibuka terpal birunya, dan akan ada upaya untuk mengaitkan rantai dan ditarik ke pinggir untuk bisa dilakukan upaya evakuasi. Namun jika saya melihat situasinya sepertinya cukup tidak memungkinkan karena ada banyak sekali pohon-pohon pinus di sini, maka mungkin upaya evakuasi ini membutuhkan waktu dan butuh upaya lain untuk bisa melakukan evakuasi tersebut. Baik, Mbak, kalau misalnya dari tadi ketika kejadian tersebut terjadi sampai detik ini sudah berapa persen proses evakuasinya Mbak Eka? Kalau untuk badan pesawat saya bisa menyebut prosesnya masih sekitar 30% mungkin ya, karena sudah ada upaya untuk mengambil mesin dan juga motor bagian depan saja. Sementara yang posisi tersulitnya adalah memang badan pesawatnya yang cukup besar. Ketika akan ditarik sayapnya saja, kalau saya melihat bentangnya sekitar 2 sampai 2,5 meter kiri, kemudian kanan juga sekitar segitu, artinya sekitar 5 meter. Ya. Sementara jika saya lihat space dari pepohonan ini hanya sekitar 3 sampai 3,5 meter space-nya. Dekat sekali ya. Ini berarti dari yang mana, bagian mana yang paling besar kerusakannya Mbak Rima sejauh pengamatan di lapangan? Apakah Kalau badan? kerusakan terbesar saya lihat dari kondisi badan pesawatnya itu ada pada bagian depan ya, karena ketika jatuh menukik. Itu berdasarkan keterangan warga, menukik bagian ke depan ya? bagian depannya. Dan jika dilihat proses evakuasi yang dilakukan oleh warga dengan kemampuan seadanya, warga melakukan upaya evakuasi pada saat posisi pesawat sendiri sudah terbalik. Artinya badan pesawat ini berada terbalik dari posisi yang seharusnya. Baik. Tapi tidak ada bagian yang terbelah ya Mbak Rima ya? Saya lihat tidak ada yang terbelah, masih terlihat utuh. Kedua sayap juga masih utuh, samping kiri dan kanan. Dan itu justru yang menyulitkan bagi petugas untuk melakukan upaya evakuasi. Ya, karena masih utuh ya untuk proses pengevakuasiannya. Baiklah, kalau begitu Mbak, terima kasih banyak atas laporan yang sangat lengkap ini, dan harapannya semoga nanti kita bisa baca juga berita berikutnya gitu ya, update-nya di Detik Jatim tentunya. Betul, Detik Jatim yang akan juga mengupdate seperti apa situasi dan kondisi nantinya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Rima, selamat bertugas kembali, sehat-sehat. Sehat selalu, sampai jumpa.